Nah, tapi saya sempat terbesit Kang ini Kang. Kalau ini settingan. Ya, Kang Siswanto. Oke, Kang Okta. Ada Mang. Alhamdulillah. Luar biasa. Ya. Yo, alus yo, gelasna. Nyetak di mana ya? Tasbih. Tasbih. Ada Mang Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salarna. Alhamdulillah ada Mang. Terus lami tengah pendaknya. Nya aduh lu bating nyiar kaduniawian udah orang tuh jadi poho ngobrol. Salah teh nyari duniawi gitu Kang. Tah, Yang ngepikeun pegat silaturahmi gitu Kang. itu oge sih. Itu salah oge. Tapi bab dunia jeung akhirat cenanya dunia mah mau dibawa ke akhirat, tah ieu kudu rada harus lebih di dalam nih. Kita ngumpulin harta katanya nggak dibawa mati. Saya rada kurang setuju kalau harta nggak dibawa mati. Tidak setuju nak? Gimana? Coba pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Sunda ya, campuran ya. Iya, harta tidak dibawa mati. Dibawa mati lah. Dunia dan akhirat itu kan katanya ada peribahasa. Kalau kita berbuat kebaikan di dunia, sesungguhnya kita sedang membuat istana di surga. Jika kita berbuat buruk di dunia, kita sedang menggali atau membuat istana di neraka. Jadi kan ada hubungannya. Tapi dalam membuat istana nggak mesti harus pakai uang di dunia kan? Dan kan Rasul juga maksudnya pernah menyampaikan gitu kalau misalnya senyum juga udah sebuah ibadah gitu. Iya. Ya, nilai ibadah. Senyum aja ibadah, apalagi uang. Iya sih. Iya. Tapi uang itu sebenarnya membahayakan Kang. Senyum juga membahayakan. Karena uang itu bisa membuat kita masuk surga dan bisa membuat kita masuk neraka. Ya. Dan itu perbedaannya tipis banget Kang. Maksudnya tipisnya gini, ketika ada orang sedekah nih Kang, niatnya itu untuk ibadah, nyari pahala gitu. Tapi kan antara dia bersedekah dengan pengen dilihat orang itu tipis Kang. Iya, jangankan uang, sholat aja bisa menyebabkan seseorang ke neraka. Nah, Ya. gimana? Fawailul lil musallin. Itu kan neraka untuk orang-orang yang suka sholat. Alladzina hum ang sholatihim sahun, alladzina hum yuraun wa yamna'unal ma'un. Nah, jangankan uang, yang sholat aja bisa ke neraka kalau mau dibanding-bandingkan. Iya. Ya. Jadi Bisa sholat itu. Nah, ya, pada intinya mah Semua. harus balance ya. pada intinya apapun di dunia pasti dibawa ke akhirat. Apapun yang kita miliki di dunia pasti dibawa ke Baik akhirat. ataupun buruk. Baik ataupun buruk. Jadi harta tidak dibawa mati ya. Kalau harta kita digunakan untuk buat kebaikan, ya berarti nanti di akhirat kita mendapatkan kebaikan. Oh iya, berbuat kebaikan tidak mesti pakai harta. Iya, karena banyak jalan untuk kita berbuat baik. Tapi kan berbuat baik kita akan lebih banyak ketika banyak uang. Iya kan? Dan berbuat dosa juga Lebih banyak. Punya uang. Iya. Karena kalau pakai uang itu apapun bisa. Jadi bukan itu, bukan uangnya, bukan materi, tapi bagaimana kita menggunakan itu. Hatinya. Uangnya. Iya. Milih hatinya yang menggunakan uang itu seperti apa? Nanti letaknya semua ada di niat ya. Ya. Kalau kembali ke niat, jadi selesai obrolan kita. Tapi kan nih ada isu-isu terpanas sekarang kan
yang lagi viral ini yang membuat saya sedikit agak mengerutkan dahi dan juga pengen beropini gitu ya. tentang Nisa Sabian sama Ayus ya. Oh itu ya. Nisa Sabian sama Ayus itu kan, ini nggak tahu ini terkait benar atau salah, yang pasti mah sumber-sumber mengucapkannya dari bukan satu sumber media tapi berbagai sumber gitu ya, mengucapkannya kalau misalnya istrinya ini menuntut cerai dikarenakan mengetahui Ayus ini selingkuh lewat chat. Nah itu menurut saya istrinya itu terlalu berani Kang buka-buka HP suaminya tuh Kang. Iya. Jadi coba kalau misalnya dia tidak mencoba untuk mengecek HP suaminya, itu nggak bakalan terjadi. Dia tahu oh si ini selingkuh, aman, hati dia tentram. Nah kecuali kalau misalnya dia mengetahui langsung depan mata ini orang lagi di hotel berduaan nih. Nah itu nggak bisa lagi, itu udah hukumnya udah haram banget, itu udah harus dituntut beneran. Nah ini masalah chat, dan satu lagi berani banget dia ngambil chat suaminya kan tanpa izin gitu, kemudian dia capture oh ini. Nah sedangkan faktanya kan belum tentu seperti itu, walaupun ada cinta sayang kamu ini, kita nggak tahu kan, ada orang yang suka candaan di dalam chattingnya itu kan, beb kamu kemana, kita nggak tahu kan. Nah kemudian langsung diasumsikan selingkuh. ya. Nah yang jadi poinnya itu yang buat saya mengerutkan jidat itu ya, karena kok dia bisa gitu, nggak sesopan itu sama suaminya sampai ngecek HP-nya tanpa izin gitu. Oke, banyak sebetulnya kasus upaya perceraian atau sampai bercerai hanya diakibatkan chatting. Banyak itu. Nisa Sabian ini hanya karena memang dia figur ya, sehingga jadi ramai. Sesungguhnya di masyarakat juga banyak yang seperti itu. Sampai ada lagunya Bang SMS ya. Nah iya itu saya zaman SMA itu. Jadi itu fenomena yang terjadi di masyarakat demikian. Tentu juga kita mesti bijak menyikapi itu dan juga tidak cepat menjustifikasi siapa benar siapa salah. Itu juga ada lagunya. Siapa benar, siapa salah. Nah, itu ada lagu-lagu Malaysia itu. Jadi tidak langsung. Akang ini tahu banget ya lagu-lagunya. Jadi banyak lagu ya. Padahal itu nggak populer loh. Nggak populer. Itu lagu zaman saya masih masih ini. Sama zigot. Iya masih zigot ya. Jadi banyak fenomena tentang perceraian karena chat. Apakah istri termasuk tidak sopan? Ini juga dalam pertanyaan juga, apakah istri sopan ketika membuka HP suami tanpa izin? Itu pertanyaan juga. Ya, iya, karena itu nanti pada akhirnya tergantung komitmen masing-masing. Oke, enggak. Kita mandangnya gini kan. Kalau dari adab lah, kita lihat dari kacamata agamis lah. Oke. Karena mereka kan memang membawakan religi kan, dan juga istrinya juga alumni pesantren. Nah kita jadi mandangnya dari segi agamis. Nah kalau misalnya dari segi agamis gitu, hal yang dilakukan itu hal yang membuka HP tanpa izin itu termasuk sopan atau tidak? Oke. Karena kalau misalnya kita dulu kan nggak ada HP lah ibaratnya malah ya, surat gitu datang gitu, jangan dibuka, nggak sopan itu. Nah, kita waktu kecil kan itu udah adatnya kan diajarin sama orang tua kayak gitu. Jadi dapat surat dari manapun nggak dibuka kecuali orang yang ditujukan itu. Nah, apa bedanya sekarang kan surat udah nggak ada nih. Iya. SMS adanya, WA adanya. Apa bedanya itu kalau coba? Kalau dulu saya waktu ngaji yang dicontohkan bukan buka HP, tapi buka dompet. Jadi istri jangan sekali-kali buka dompet suami.
karena mungkin waktu itu belum terlalu familiar tentang handphone. Kalau sudut pandang agama, saya bukan ahli agama juga, ya, jadi ini obrolan-obrolan bebas aja, Iya, pandangan opini. saya. Jadi kalau dari sudut pandang agama, kita harus runut dulu juga bagaimana kronologisnya. Apakah kita langsung menghakimi si istri karena buka-buka HP, lantas kita lupa bahwa suaminya memang dari sudut pandang agama juga sudah salah. Selingkuh atau chat-chat itu kan bagian dari Gini aja, maksudnya gini. Andai kata si istri tadi nggak ngecek ke HP tadi, jadi yang dosa hanya suaminya gitu. suami, Ya, saya suaminya anak-anak tadi aman-aman aja. Dua orang anak tadi aman tuh. nggak jadi korban ya. Nggak jadi korban. Kalau sekarang kan karena kekepoan istri tadi ngecek padahal kita juga nggak tahu kan apa itu benar, apa itu salah. Jadi Kecuali ini 2 tahun ya. 2 tahun. Ini 2 tahun. Kecuali kalau semisalnya kepergok langsung gitu. Nah kalau misalnya saya baca berita Ayus kepergok sama istrinya dua-duaan di hotel gitu. Kemudian dituntut cerai. Oke, itu mah masuk akal kan. Tapi kalau misalnya dituntut cerai karena selingkuh, ini bukti WA-nya, kayak gitu. Sedangkan faktanya nggak tahu apakah melanggar syariah beneran atau enggak, apakah cuma sekedar bahasa. Ya. Intinya kan kita tidak tahu si chatnya apa kan. Tapi nyebar loh Bang, ada itu nyebar ada. Isi chatnya itu apa jaga kesehatan ya abang apa jaga kesehatan ya, terima kasih demi cinta gitu, love. Ya. Mungkin ini puncak ya, puncak. Saya yakin bahwa istri, ya saya yakin istrinya ini tidak hanya sekedar menyandarkan alasan tuntutan cerai hanya pada chat terakhir. Apalagi ini katanya sudah 2 tahun Ayus ya sama Nisa berhubungan. Ini akumulasi. Chat itu hanya sebagian kecil dari beberapa peristiwa yang memang tidak dipublis. Jadi Bisa memang iya kalau hanya sekedar chat kemudian nuntut cerai nggak masuk akal. Ya akal kita nggak nyampe sampai bagaimana peristiwa-peristiwa sebelumnya. ya nggak diekspos gitu. Iya yang nggak diekspos. Ini mungkin bagian dari masih dari pihak istrinya masih menjaga privasi keluarga yang memang tidak dipublis. Juga masih ada itikat baik untuk tidak meng-up semuanya. Hanya puncaknya saja. Saya kira itu yang ya apapun nanti mudah-mudahan ada jalan terbaik lah untuk mereka. Kalau dari sudut pandang agama kan mau beristri 2 juga nggak apa-apa sih. Kalau istrinya istri soleha pasti mengizinkan. Jakarta jadi nggak soleha. Kita selalu menuntut istri soleha sementara suami lupa akan kesolehan gitu. Ya kalau mau dirunut lagi ya, kenapa suami sampai mendekati wanita lain juga sebetulnya kalau mau kita dalami lagi karena ada bahasa kasih yang tidak dirasakan oleh suami atas istrinya, sehingga dia mencari bahasa kasih yang hilang itu dari orang lain. Dia ada dapatkan itu. Mantap ini pembahasannya teman-teman. Ini beliau ini salah satu penggiat di psikologi perusahaan perhubungan ya, hubungan kabel. Hubungan rumah tangga, antar umat beragama. Nah, jadi bisa jadi itu karena ada bahasa kasih yang tidak sampai Kang ya. Ya. Jadi ada bahasa kasih yang dia tidak dapatkan di rumah. Ada bahasa kasih yang dia tidak dapatkan di istrinya. Jadi penting bagi kita mempelajari bahasa kasih itu.
kalau mempelajari ini memang perlu waktu yang lama, minimal kita paham lah. Coba Kang, biar teman-teman semuanya ngerti gitu, yang sudah memiliki pasangan ini mengerti, coba Kang dijelaskan. Gampangnya gini sih ya, ini suami ini istri, awalnya dia sebelum menikah saling mencintai, saling mengasihi karena bahasa kasih yang dikirimkan antara keduanya sama-sama dirasakan. Karena sudah menikah, mereka lupa akan bahasa kasih yang pada saat sebelum pernikahan. Nah, jadi ada 5 bahasa kasih. Yang pertama physical touch, ya, sentuhan, belayan, pelukan. Nah, ini bagian dari bahasa kasih. Atau kalau yang biasanya itu bahasa kasih yang kedua quality time, momen-momen yang berkualitas. Pada saat sebelum pernikahan seolah-olah antara laki-laki atau perempuan selalu meluangkan waktu sibuknya untuk bisa bersama-sama atau untuk meluangkan waktu yang berkualitas hanya berdua, walaupun hanya sekedar di telepon. Dan itu bahasa kasih yang dilupakan biasanya pada saat setelah pernikahan karena merasa sudah selesai, sehingga pada saat sudah menikah bekerja terus. Bahasa kasih yang tadi awal, yakni quality time, dia tidak dapatkan. Malah dia menggunakan bahasa kasih yang lain, yaitu receiving gift, misalnya hadiah. Suami biasanya merasa sudah cukup mengasihi hanya dengan memberikan nafkah, hanya dengan memberikan hadiah. Sementara bahasa kasih istri quality time, jadi nggak nyambung. Dia ada istilah kalau anak-anak zaman sekarang kan, aku tidak membutuhkan harta, yang aku butuhkan kamu ada di sampingku, kan gitu ya. Ini kayak lebay ya, itu memang bagian dari bahasa kasih. Atau saya coba ingin kasus yang lain, misalnya bahasa kasih dari seorang suami itu adalah yang keempat, pelayanan. Pelayanan, dibantu. Pada saat sebelum pernikahan, misalnya pada saat mengunjungi ke rumah calon istrinya, itu disuguhi air, disuguhi kopi, dia merasakan bahasa kasih. Dia merasakan bahasa kasih. Si laki-laki merasakan dicintai karena memang dilayani. Kemudian pada saat setelah pernikahan, jangankan membantu hal lain, bahkan menyuguhkan secangkir kopi saja enggak. Ya, gimana lagu? Ada lagunya juga ya. Jangankan secangkir kopi pun tak ada. Jangankan menyambutku. Berarti sebelum dan pasca nikah beda. Nah, bahasa kasih pelayanan ini dia tidak dapatkan pada saat setelah pernikahan. Jangankan melayani, bahkan menyuguhi air, menyuguhi kopi pulang kerja, itu enggak. Jangankan makan. Nah, bahasa kasih pelayanan ini malah dia dapatkan di luar. Nah, ini malah dia dapatkan di luar, di wanita lain atau bahkan di kantor, di tempat kerja. Wah, ini pembahasan agak bahaya juga ini. Nggak apa-apa sebenarnya Kang, buat pelajaran kita, saya pribadi ya, dan juga kawan-kawan. Ya, pelayanan dia dapatkan di luar. Pelayanan dia dapatkan di luar, akhirnya dia merasakan dicintai di luar dan merasa nyaman di luar. Merasa nyaman dengan seseorang yang selalu melayaninya. Gampangnya mangninyuhkeun kopi gitu ya. Sementara di rumah dia tidak dapatkan bahasa kasih itu yang dulu pernah ada. Padahal istri sudah merasa mengasihi dengan bahasa kasih yang lain, misalnya physical touch, ya, physical touch, kemudian
quality time, barangkali dia membuktikan bahasa kasihnya dengan itu. Tapi suami bahasa kasihnya itu pelayanan. Oh, nah jadi seringkali yang kasus kayak gini tuh, saya narik kesimpulan Kang ya. Jangan dulu disimpulkan. Ya enggak maksudnya Garis ini, bawahi. Garis bawahi. Nah, seringkali kasus-kasus perceraian atau bubar kayak gini Kang ya. Itu dikarenakan bahasa kasih yang salah sambung gitu Kang ya. Iya. Jadi kita ngerasa kan ada bahasa kasih give kata Akang tadi kan ya. Ada Receiving gift. Receiving gift, memberikan ini. Jadi si suami tadi ngerasa udah saya mau udah ngasih nafkah, tiap bulan juga saya ngasihnya udah lebih dari ongkos, itu belanja juga saya beli kasihin gitu, ini kado saya kasihin gitu. Dia bahkan momen hari jadi seminggu sekali dikasih kado gitu. Tapi bukan itu yang diinginkan oleh istri. Pulang kerja bawa oleh-oleh gitu. Padahal itu bukannya diinginkan oleh istri, tapi ada lagunya. Aku tidak minta oleh-oleh. Iya betul. Nah tapi si istri tadi kan bukan itu yang dia mau, tapi dia tidak mengungkapkan apa yang dia mau, gitu ya kan. Nah jadi ada kesalahsambungan kan. Miskomunikasi. Misheard. Ya bahasa kasih yang tidak sampai. Nah maka untuk bisa sampaikan aja. Apa yang dia mau? Iya, apa yang saya mau, apa yang dia mau sampaikan aja. Saya pengen kamu tiap pagi membuatkan aku kopi. Bilang aja gitu. Saya pengen kamu meluangkan waktu sibukmu. Biasanya kan quality time itu misalnya untuk weekend nih, hari Minggu. Senin sampai Sabtu sibuk. Hari Minggu jangan dipakai untuk kegiatan kerjaan. Hari Minggu ini mau itu diam di rumah bersama anak, bersama istri, beres-beres rumah misalnya, atau berwisata. Itu bagus untuk mempertahankan bahasa kasih. Yang istrinya mau bahasa kasihnya quality time. Quality time itu bukan berlama-lama, bukan quantity time, tapi quality time, waktu yang berkualitas, meskipun sebentar. Jangan sampai misalnya, tapi juga quality time ini bukan hanya sekedar 1 minggu sekali, bisa jadi 1 hari sekali. Pulang kerja itu jangan, kan kita kebanyakan ya, termasuk saya barangkali, ketika pulang kerja di rumah bukannya bersama istri, bukannya bersama anak, tapi malah main HP. Saya juga. Harapan saya mudah-mudahan bahasa kasih saya bukan quality time. Iya. Nah, ini didengar sama istri kita. ya mohon maaf. Pokoknya kalau bahasa kasihmu adalah quality time, bilang aja. Berarti intinya mah yang saya dapat pelajarannya itu kita harus berkomunikasi masalah bahasa kasih. Bahasa kasih masing-masing. Kita harus komunikasikan. Nah bisa jadi yang terjadi pada Sabian tadi, Ayu sama Nisa tadi tidak miss bahasa komunikasi. Nah tapi saya sempat terbesit Kang ini Kang. Kalau ini settingan. Ya nggak apa-apa, itu kan opini ya. Mau itu settingan untuk meningkatkan pamor karena memang Sabian CS sedang di bawah, lagi turun, tapi terlalu naif ya. Kalau memang ini settingan sampai dibawa ke pengadilan. Kalau pengadilan juga, itu kan videonya cuma di depan pengadilan doang itu. Ya terlalu naif karena kalau dilihat background keluarganya adalah agamis. Masa sih ingin meningkatkan atau pansos sosial untuk meningkatkan pamor sampai bermain-main dengan persoalan perceraian, dengan persoalan rumah tangga. Terlalu naif. Kalaupun misalnya mau settingan yang cerdas. Andai kata. Settingan kan gak bakalan terbongkar sekarang nih. Ya. Biasanya settingan itu terbongkarnya udah
udah anyap, udah padam gitu, mungkin dua bulan kemudian atau bahkan setahun atau 2 tahun kemudian itu akan terkuak ini settingan atau bukan. Karena kalau sekarang kita baca settingan atau bukan, kita nggak bisa itu menentukan itu settingan atau bukan. Ya, banyak contoh kasus lah, ibaratnya Yonglek yang dia ditonjokin itu kan terkuaknya settingan itu setelah berapa lama kejadian itu. Kemudian Awkarin itu kalau misalnya dia tingkah laku dia seperti itu di setting, itu kan terkuaknya udah berapa tahun kemudian. Nah, kita nggak tahu itu settingan atau bukan, kita bisa tahunya nanti. Yang pastinya kalau misalnya ini settingan terlalu naif Kang ya. Terlalu naif lah. Iya, karena Masih mending Yonglek settingannya digebukin. Lebih cerdas Yonglek. Ya. Karena ini tidak menyangkut dengan apa ya, agama lah, saya pikir ini kalau sampai perceraian, perselingkuhan, bahkan kalau sampai menuduh zina, ini kan kalau sampai begitu naif lah. Jadi di Nisa Sabian ini kita dapat pelajaran Kang ya. Iya, banyak pelajaran. Jadi pelajaran ini hanya didapatkan oleh kita yang mampu membuka pikiran. Yang menarik ada hal lain sebetulnya. Ketika kasus Nisa Sabian ini muncul, kemudian di trending topik itu rame di Twitter, di YouTube. Kalau yang di Twitter itu ramenya yang disudutkan adalah berjilbabnya, berkerudungnya. Jadi yang disudutkan adalah simbol Islam. Kalau di Twitter. Ya, ini simbol Islamnya yang dimunculkan. Netizen ramai tentang itu. Jadi ada yang bilang bahwa orang yang berjilbab tidak menjamin soleh. Ya, apalagi yang tidak berjilbab. Tapi saya sebetulnya tidak ingin masuk pada persoalan jilbab dan tidak. Tapi ini simbol agama. Kalaupun ada yang mengatakan bahwa jilbab ini kan bagian dari budaya, barangkali itu mau tidak mau ini sudah melekat pada Islam, Jadi jangan sampai kita menyimpulkan bahwa tidak semua yang berkerudung itu baik. Tapi jangan sampai menyimpulkan yang berkerudung buruk gitu. Ya. Jadi atau yang berkerudung menutupi keburukan, jangan sampai gitu. Jadi intinya mah yang berkerudung itu tidak bisa kita judge dia baik atau buruk. Yang pastinya dia menjalankan syariat Islam. Kalau gitu nanti ditarik, bukankah berkerudung itu adalah bagian dari syariat Islam? Nah, nanti ditariknya ke situ. Kalau logikanya gitu, baik dan buruk. Jadi apa? Jadi gini Kang, ada orang yang berdigma gini, perempuan. Saya mah masih kayak gini, nggak mau dulu pakai kerudung, takutnya ntar malah saya pakai kerudung malah menjelekkan agama Islam. Nah, gimana kalau dengan orang-orang yang berdigma seperti itu Kang? Ya. Kalau ada orang yang berkata demikian, teruslah mencari ilmunya, teruslah belajarnya. Kalau memang dia merasa masih kurang baik, bagus. Jangan sampai dia sudah yakin dengan ketidakbaikannya. Jadi kalau kita mengingatkan orang yang sadar akan kesalahannya, itu masih memungkinkan kita berupaya untuk memperbaiki. Tapi kalau orang yang tidak sadar bahwa dia salah, ini yang susah. Atau bahkan dia merasa benar tentang kesalahannya. Kalau kata orang tua, mencoklot baheula lama, kata guru saya, jalma nu hese mah nyata dina nalika ngarasa bener dinu salah gitu. Ngarasa bener dinu salah. Ngarasa bener dinu salah, dia berbuat salah merasanya bener. Nah, ini yang susah. Kalau dicontohkan bahwa saya tidak atau belum berani berkerudung karena takut menjelekkan Islam. Kalau pada saat dia berkerudung berbuat buruk, artinya dia masih sadar bahwa berkerudung itu baik, tidak berkerudung itu tidak baik ya.
dia sadar itu, kita masih bisa berupaya untuk menyadarkan dia. Kalau sampai saya tidak berkerudung, Islam tidak mengajarkan berkerudung. Nah, bahasanya udah jauh. Ya, ini nah berarti ini susah. Kita susah masuk ke situ. Jadi pembahasannya udah kepada Furuyah. khulafa. Khulafa benar. Khilafiyah. Khilafiyah ya. Ya. Iya, makanya. Tapi kan ini maksud saya itu gini kan. Kalau misalnya kita bahkan saya pernah dengar orang gini. Kalau kamu nggak nyoba, gimana kamu nggak memperbaiki diri gitu. Kalau bukan ini. Kalau misalnya kamu nggak melakukannya, gimana kamu mau mau membaik secara berangsur-angsur. Contoh gini. Kalau kamu tidak mencoba, kapan gitu. Jadi kamu coba pakai jilbab, ntar itu kan berangsur-angsur akan membaik gitu. Nah tapi ada juga yang bagian ustadz yang saya dengar gitu ngomong, ya maksiat mah maksiat, tapi jangan tinggalkan sholat. Gitu. sholat terus maksiat jalan, Sholat STMJ. terus maksiat jalan. Nah, ntar juga sholat itu akan memperbaiki tingkahmu atau amal-amalmu. Nah, kan dengan jilbab harusnya seperti itu juga Kang. Ya udah pakai jilbab pakai, ya maksiat mah ya maksiat, gitu. Benar kan ya? Ya kan? Ya. Kalau misalnya kita nggak pakai, nunggu ntar aja kapan mau pakainya gitu. Tapi pakai aja. Ya, makanya kalau misalnya ada orang ngejas jilbab karena ngejas, orang ini jilbaban belum tentu baik, ya, itu kan nggak nyambung gitu kan ya. Karena kan ya orang pakai jilbab itu menjalankan syariat, adapun dengan dia melakukan kesalahan atau maksiat itu kan udah beda ya kan ya. Beda. Hal lain itu. Jadi bukan hal yang nyambung gitu. Ya. Jadi jilbab itu bukan akhlak. Oke, jadi jilbab itu atau menutup kerudung itu, menutup aurat maksudnya, itu bukan gini, indikator orang yang menutup aurat gini, perilakunya baik, perilakunya harus gini, bukan. Tapi perilaku baik indikatornya diantaranya adalah menutup aurat, bersedekah gitu. Jadi berkerudung atau menutup aurat itu adalah salah satu indikator orang itu berbuat baik. Salah satu indikator. Jadi kalau memang dia tidak berkerudung, dia masih bisa berbuat baik dalam hal lain. Dia masih bisa bersedekah, dia masih bisa sholat. Tapi ada indikator ini yang tidak terchecklist gitu. Bisa jadi ini mengikuti. Setelah memang, makanya bagi contoh yang kalau tadi contohnya ada perempuan yang saya mah belum bisa, ya sok terusin. Kalau memang lagi mencari tentang hal-hal baik ya terusin. Jangan sampai stuck di situ merasa cukup. Kita nggak pakai jilbabnya. terusin mencari ilmunya, mencari ilmunya maksudnya. Dia kan nggak mau pakai jilbab. Ya. Kadang ngerasa belum baik. Padahal pakai jilbab nama baik mangke gitu. Merasa belum baik. Ya. Dia tahu bahwa yang baik yang kayak gimana, ya kan. Makanya ya udah silahkan aja. Nanti dia nemu sendiri bahwa berkerudung itu dia dengan sadar ya, bukan dengan pengetahuannya. Tapi dia dengan sadar bahwa pada saat pencarian kebaikan itu, oh ternyata menutup aurat bagian dari kebaikan. Tapi gini nih, menariknya gini nih. Andai kata apa yang saya ucapkan tadi dilakukan nih, barang ini. Ya udah nanti aja nunggu baik, pakai aja kerudung kayak sholat maksiat gitu. Terus berarti yang di diskotik itu kan jilbaban, digma orang-orang kita kan, wah penistaan nih. Ke diskotik pakai jilbab, ke diskotik pakai jubah, wah ini penistaan nih. Itu gimana Kang? Kan kalau di kita kan di masyarakat kita udah identiknya jilbab itu ya baik. Jadi nggak mungkin ada orang yang ke diskotik yang pakai jilbab, ya kan? Ya. Berarti kalau misalnya perempuan itu dia mau ke diskotik, lepas aja jilbabnya ke diskotik, kayak gitu. Nah, andai kata kalau misalnya dijalankan nih, kalau misalnya omongan saya tadi sama orang-orang itu dijalankan gitu.
Ya pakai jilbab ya, baik mah nanti gitu. Itu jatuhnya akan menjadi penistaan agama kan kalau misalnya pandangan-pandangan orang sekarang ini tuh. Tapi tidak, saya belum menemukan ya. Entah mungkin nanti barangkali penonton ada yang pernah menemukan kasus yang seperti itu, orang yang berjilbab ke tempat maksiat. Kalau tadi dicontohkan di diskotik, ya, barangkali nanti komentar aja ya. Barangkali ada. Itu sekira naif juga ini. Enggak, tapi kalau misalnya itu berlaku, kalau misalnya benar-benar ada, ya, gimana? Itu penistaan apa bukan? Atau sekarang di Akang itu apa yang dilakukan oleh perempuan yang datang ke diskotik dengan menggunakan jilbab? Pandangan Akang apa? Kayak penistaan agama ya. Kalau menurut saya penistaan agama itu bukan dia berkerudung berkerudung datang ke diskotik. Orang Islam yang datang ke diskotik itu sudah penistaan agama. Dia sudah membohongi dirinya sebagai orang Islam karena dia sadar. Ya ini minum dulu ya. Aduh, ini pembahasannya kalau semakin malam semakin berbahaya ini. Khawatir ada yang memotong-motong, tapi nggak apa-apa. Saya sudah biasa. Menistakan agama itu bukan hanya sekedar itu. Kalau memang kita memaksa bahwa itu bagian dari penistaan agama, orang Islam yang datang ke tempat maksiat dia sedang menistakan agamanya. Orang yang meninggalkan sholat dia sedang menistakan agamanya. Bahkan menistakannya lebih besar daripada sekedar orang yang berkerudung datang ke diskotik. Gitu. Fidarkil asfal ya. Orang-orang munafik ya. Nah, berarti kerudung ini hanyalah identitas kalau begitu. Iya, kan itu bagian dari simbol. Kan tadi di awal saya katakan meskipun banyak pendapat tentang kerudung ini adalah bagian dari budaya. Terlepas daripada itu, mau tidak mau kita masyarakat sudah melekat bahwa jilbab adalah bagian dari hal ajaran Islam gitu. Bagian dari ajaran Islam. Jilbab itu bagian dari ajaran Islam, ini sudah melekat. Identitas apa ajaran nih? Identitas bisa. Bagian dari ajaran juga bisa. Sebab kalau misalnya ngambil dari penjelasan Akang tadi, kalau misalnya orang sholat itu lebih daripada orang yang pakai kerudung tadi ke diskotik gitu kan, lebih parah itunya. Menistakannya gitu. Kemudian nah berarti kalau misalnya orang pakai kerudung tadi datang ke diskotik tadi disebutnya nggak lebih parah, nggak menistakan, berarti itu cuman simbol sebenarnya, kulitnya aja itu nggak sekedar, nggak jadi masalah buat ini. Ya, kalau saya mengutip perkataan Mbah Tejo ya, Sujiwo Tejo, menistakan agama itu kita takut tidak makan besok itu sudah bukan menistakan Allah, bukan menistakan agama, bahkan menistakan Allah. Menghina Allah. Penghinaan. Jadi nggak usah gitu hina-hina apa Qur'annya dan hina Allah. Kita tidak percaya besok bisa makan, kita takut besok nggak makan, itu sama dengan menghina Allah. Padahal rezeki kita sudah dijamin. Nah, jadi persoalan penistaan agama ini juga debatable. Banyak perbedaan pendapat apakah ini termasuk penistaan atau tidak. Yang meskipun pada akhirnya pengadilan yang memutuskan ini bagian dari penistaan atau tidak. Jadi pada intinya mah orang pakai jilbab datang ke diskotik itu gak jadi masalah. Pandangan Akang tadi. Jangan jilbabnya, dia datang ke diskotik aja udah bermasalah. Oke, ini enggak, maksudnya di sini saya mau memisahkan ya antara tingkah dengan berkerudung. Berkerudung. Biasanya orang yang berkerudung itu meskipun ada hasrat
untuk ke diskotik, pasti lepas. kalaupun nggak dilepas dia nggak jadi datang ke diskotik untuk. Anggaplah tempat maksiat lah, bukan diskotik, apapun itu, apakah itu hotel atau Kalau bermaksiat dengan menggunakan kerudung, saya meyakini banyak. Ya, orang bermaksiat dengan menggunakan kerudung banyak. Tapi kalau sampai jadi maksiatnya secara tertutup. Tapi kalau maksiat secara terbuka, ini tidak. Jadi artinya dia masih takut citra sosial, bukan takut karena Allah. Maka ketika Anda berkerudung, bagi para perempuan, tidak cukup sampai di situ. Baik itu yang merasa bahwa belum baik tidak berkerudung atau sekarang sudah berkerudung, jangan cukup sampai di situ. Berkerudung itu bukan muara, bukan akhir dari kebaikan. Dianggapnya kalau sudah berkerudung baik, enggak selesai. Jadi sebut saja misalnya ini berkerudung ada di sini. Baik ada di sini misalnya ya. Ada orang yang startnya dari sini, ada orang yang startnya dari sini. Jadi jangan dianggap ini menuju sini, tapi sama-sama start. Oke, yang startnya sudah berkerudung duluan, perbaiki akhlaknya. Orang yang start di sini, yang merasa akhlaknya belum baik, oke teruskan memperbaiki akhlaknya. Nanti ketemu dua-duanya. Ya baik akhlaknya ya berkerudung. Jadi kalau sudah merasa bahwa berkerudung itu dia sudah merasa paling baik, dia terjebak pada kerudungnya sendiri. Dia terjebak pada simbol. Padahal bukan itu, tapi muaranya adalah lillahi ta'ala. Muaranya adalah ridha Allah. Nah, ini muara yang dicari adalah ridha Allah. Kalau akan ada juga yang melakukan pembenaran, kalau memang tidak berkerudung tapi Allah ridho kan nggak apa-apa. Kalau tidak pakai kerudung tapi kita beramal baik, kita akhlaknya baik, kita nggak datang ke tempat maksiat, kita nggak datang ke nggak melakukan maksiat, tempat-tempat maksiat kita nggak datang, kita bersedekah, kita sholat, kan lebih baik daripada orang yang berkerudung tapi munafik. Tapi karena pandangan sosial, wah saya berkerudung biar dibilang soleha, saya berkerudung kan. Nah, maksud saya itu kalau misalnya dibandingkan antara dua itu, mana yang lebih baik, Kang? Ini mah opini aja. Baik dua-duanya, selama dia terus berusaha. Ini kan dua ini saling ngeklaim. Mana siapa yang lebih baik? Oke, ketika dia dua-duanya merasa paling baik, dua-duanya salah. Oke. Ini Aka harus milih kan? Nggak bisa. Gini, kita umpamakan aja nih. Ini saya nih. Saya sebagai orang yang tidak pakai kerudung, tapi saya melakukan hal yang dilakukan oleh semua orang-orang soleh. Semua yang dilakukan. Kejahatan ataupun maksiat nggak ada yang saya lakukan. Akang orang pakai kerudung, tapi dari segi ketaatan akang kurang gitu. Bahkan untuk melakukan maksiat itu sangatlah mudah. Tapi pakai kerudung. Nah, ini kan kita balik lagi ke pembahasan Sabian pakai kerudung dijas sama orang-orang yang di netizen itu. Nah, tinggal milih aja mana yang lebih baik. Jadi tambahin, jadi kurangin, tinggal pilih aja mana yang lebih baik. Nggak bisa. Ini menyalahi kodrat saya karena saya bukan hakim ya. Enggak, ini bukan hakim, ini opini. Karena kan di warga netizen itu bilang kayak gitu kan. Itu mah pakai kerudung tapi gini nih. Mending kita yang nggak pakai kerudung gini. Kayak gitu. Nah, nggak ada mendingnya kalau gitu. Nggak ada mendingnya. Jadi mah saya nggak ngambilin dari si A mengklaim dia baik, si A mengklaim dia gitu, dua-duanya yang mengklaim itu udah salah. Nah, tapi kalau misalnya dari opini Akang gitu, pandangan Akang,
Nah ini orang berkerudung, nah ini orang nggak berkerudung, ini melakukan hal yang dilakukan oleh Islam semuanya. Yang ini tidak maksiat itu sangat gampang. Pakai kerudung pada pilih kan mana yang lebih baik? Itu kali 0 sih. Semuanya jadi kali 0. Jadi hasilnya 0, gak ada jawaban. Iya, jadi kali 0. Dia berkerudung maksiat, kebaikan dia berkerudung jadi 0. Kemudian yang beramal terus tidak berkerudung jadi kali 0. Jadi kalau dia terus berbuat baik, Ini ntar bakalan Najwa Shihab komen ini. saya yakin Najwa Shihab kalau memang Najwa Shihab nonton, mudah-mudahan komen dan kita dipanggil di mata Najwa. Oh. Jadi saya yakin Najwa Shihab masih terus mencari, tidak selesai pada saat sampai ini saja. Berarti Najwa Shihab belum final ya? Belum final. Begitupun yang berkerudung belum selesai sampai dengan dia berkerudung, belum selesai sampai berkerudung saja. Yang beramal soleh belum berkerudung belum selesai. Gitu. Bahkan yang sudah berkerudung dan beramal soleh belum selesai sampai di situ juga. Tuh. Jadi bahkan kita sebut ya, mungkin ada yang sudah paling taat di dunia ini, dia belum selesai berbuat baiknya, terus saja. Karena orang yang selesai itu orang yang udah mati. Iya itu. Apa ya? Seseorang itu bisa dinilai ketika dia sudah mati. Ya, dinilai apanya? Dinilai bagaimana prosesnya. Maksudnya dinilai baik buruknya kan? Iya, proses. Nah, dalam prosesnya Ada orang penjahat nih. ya. Itu nggak bisa nilai dia jahat. Karena kita nggak tahu sebelum dia mati apakah dia melakukan hal yang bisa Allah ampuni dan dimasukkan ke surga. Ada orang jahat. Orang jahat itu kan kita harus spesifikasikan dulu orang jahatnya, misalnya orang masih lah, orang yang melakukan maksiat lah. Membunuh misalnya, kita boleh mengklaim bahwa perilaku pembunuhannya jahat, tapi tidak menjas orang itu jahat. Tapi karena apa? Karena selain itu ada perilaku baik yang dilakukan. Perilaku pembunuhan itu adalah jahat gitu. Jadi kita tidak juga diperbolehkan membenci orang yang berbuat maksiat. Nah, ini dalam lagi nih. Ada orang maksiat, orang yang suka zina. Kita jangan sampai membenci dia. Tapi kita boleh membenci perilaku maksiatnya. Kita harus membenci perilaku zinanya. Tapi membenci orangnya jangan. Ya, karena orang itu kita nggak tahu sebelum dia mati akan seperti apa. Iya. Dan orang bisa dinilai itu setelah dia mati, baru orang bisa menilai. Kita nggak bisa menilai. Kita tidak punya instrumen untuk menilai seseorang baik dan buruk karena keterbatasan kita. Apakah kita tahu perilaku dalam kesehariannya sampai dengan dia mati? Atau di akhir kita hanya sekedar dari akhir hayatnya kita langsung bisa menilai dia menjustifikasi baik dan buruk? Kita tidak punya instrumen itu. Ini mah yang kasat mata. Iya, karena kita sadar kasat mata lah, kita harusnya tidak mudah menjas seorang itu buruk ya. Kalau menjas baik nggak apa-apa lah. Tapi kalau menjas buruk tidak juga, jangan sampai, karena kita terbatas untuk menilai itu. Tapi Kang, kayaknya cukup menarik Kang pembahasan untuk malam ini Kang ya. Ini malam Kang ya? Wah, masih sore. Masih sore. Ya. Ini belum seberapa sih ya. Biasanya keluar kalau udah nyampe jam 12 baru keluar. Nah, nanti ini belum ke puncak
puncak pembahasannya kan ya. Iya. Tapi waktu durasinya udah hampir sejam, takutnya membosankan. Apa udah bosan nanti? Nanti di part-part aja. Di part-part. Nah, masalahnya kameranya udah sekarat baterainya. Kan ada kamera ini kan? Iya, tapi kan ntar cuma satu doang. Iya. Nanti kita akan membahas kepada mistis. Ini lebih seru lagi membahas tentang mistis nih. Mistis. Ya. Di part kedua. Jangan kemana-mana.